Bayi untuk Sang CEO episode 56. Melisa baru selesai melucuti pakaiannya. Tiba-tiba saja dia mendapati Satria sudah berdiri di belakangnya dan membuatnya terkejut bukan main. "Satria, apa yang kamu lakukan?" "Apa? Memangnya aku kenapa?" tanya Satria bingung. "Kamu kenapa di sini?" tanya Melisa lagi. "Kamu lagi mandi kan? Aku mau bantuin kamu." "Aku bisa mandi sendiri," Melisa menjawab cepat. "Jangan sembarangan. Kalau kamu kepleset terus jatuh gimana?" tanya Satria dengan cepat. "Aku baik-baik saja dan aku bisa mandi sendiri." Melisa masih tak mau mengalah. Sedangkan Satria mengabaikan ucapan Melisa. Satria memutuskan menyisingkan lengan panjangnya sesiku. Kemudian dia mulai menyalakan air hangat. Melisa yang menyaksikannya akhirnya hanya bisa mendengkus sebal. "Kemari dan duduklah di sini," perintah Satria. Pada akhirnya Melisa menurut saja. Kali ini dia duduk di atas bathtub. Lalu dia membiarkan Satria mulai mengguyurnya sedikit demi sedikit dengan air hangat dari shower. Melisa menurut saja, meski saat ini sebenarnya Melisa sedang ingin merajuk dengan Satria. Entah kenapa setelah mendengar ucapan Satria bahwa kamar ini akan menjadi kamar sementara untuknya, membuat Melisa sedih. "Ada yang kamu pikirkan?" tanya Satria ketika dia mendapati Melisa hanya diam, tidak lagi menjawab atau melawannya. Melisa menjawab pertanyaan Satria hanya dengan gelengan kepalanya saja. "Kalau Naya ngajakin kamu aneh-aneh, sebaiknya kamu menolak. Kamu harus ingat keadaan kamu," ucap Satria sembari mulai memberi sabun pada tubuh Melisa. "Aneh-aneh apa? Misalnya ke mall dari pagi sampai malam." "Memangnya ngapain ke mall dari pagi sampai malam?" "Kamu kayak gak tahu Naya saja," gerutu Satria. "Dia kalau belanja kan suka lupa waktu," lanjut Satria lagi. Setelah merasa cukup bersih, Satria membasuh tubuh Melisa yang penuh dengan sabun itu dengan air hangat dari shower. Melisa mengerang, merasakan kesegaran yang menerpanya dari air hangat tersebut. Mendengar dan melihat bagaimana Melisa mengerang membuat Satria sempat tertegun. Satria jadi membayangkan ketika Melisa mengerang karena ulahnya. Sial, seharusnya dia tidak memikirkan hal itu. Melisa bahkan baru sembuh. "Kenapa?" tanya Melisa ketika dia merasakan Satria tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali. Satria tersadar dan menggelengkan kepalanya seketika. "Enggak," ucapnya sembari melanjutkan apa yang harus dia selesaikan. Setelah itu, Satria bangkit, menuju ke lemari yang berada di dalam kamar mandi, mengeluarkan handuk dan kimono dari sana. Pada saat dia sudah menuju ke arah Melisa, Melisa rupanya sudah berdiri. Tentu saja perempuan itu masih tanpa busana. Dan Melisa tampak berdiri dengan polos, seolah-olah apa yang dia lakukan sama sekali tak mengganggu Satria. Sialan, jika boleh jujur, Satria kini sudah mendegang seutuhnya. Melihat bagaimana tubuh Melisa yang tampak begitu indah dan menggodanya, membuat Satria nyaris gila. Ditambah lagi, perempuan ini tampak polos seolah-olah tak tahu apapun bahwa saat ini dia sedang membuat Satria menegang seutuhnya. Segera Satria mengeringkan tubuh Melisa dengan handuk sembari bersikap seolah-olah dia enggan mengamati tubuh Melisa lebih lama lagi. Ekspresi Satria terlihat begitu datar dan hal tersebut membuat Melisa bertanya-tanya,
Apa yang terjadi dengan Satria? Kenapa dalam sekejap mata pria ini berubah? Satria membantu Melisa mengenakan kimononya. Pada saat ini, Melisa memberanikan diri, mengulurkan telapak tangannya, menyentuh dada Satria. Satria membeku seketika, apalagi ketika jemari rapuh Melisa mulai bermain di dadanya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Satria dengan nada tajamnya. Melisa menggelengkan kepalanya. Jika boleh jujur, sejak kedekatannya dengan Satria di rumah sakit yang terasa semakin intim, Melisa jadi merindukan sentuhan Satria. Melisa membayangkan bahwa mereka akan bercinta dengan sangat intim, seperti ketika di Bali, di sebuah gazebo yang berada di pinggiran pantai pribadi. Sungguh, Melisa tidak berhenti membayangkannya. Entah karena dia memang sangat menginginkannya, atau hanya karena hormon kehamilannya saja. "Jangan bermain-main denganku, Mel." Kali ini, suara Satria terdengar semakin tajam dan tak tertahankan. Melisa melirik ke bawah. Di balik celananya, bukti gairah Satria sudah menegang. Lalu kenapa Satria menahannya? Bukankah dokter berkata bahwa mereka sudah bisa melakukan hubungan suami istri? Kalau kamu menginginkan hak kamu, jangan banyak bicara." Satria memungkas kalimat Melisa, membuat Melisa tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Melisa menunduk malu. Satria menolaknya. "Kenapa? Bukankah pria ini sudah bergairah? Apa pria ini sudah tidak nafsu menyentuh perempuan hamil sepertinya?" Melisa jadi sedih, padahal dia ingin disentuh oleh Satria. Ingin sekali malah. Melisa merindukan Satria. Selama 2 minggu terakhir, dia menjadi sangat dekat dengan pria itu. Dan selama itu pula lah, Melisa ingin disentuh dengan lebih intim lagi. Apakah Satria tidak bisa melihat keinginan di matanya? "Sudah, sekarang kamu sudah selesai. Kamu boleh kembali ke ranjang dan cepat tidur. Aku mau mandi." Pungkas Satria sembari membalikkan tubuhnya membelakangi Melisa. Melisa sedih menatapnya. Namun, Melisa tetap berinisiatif menggoda Satria. Segera Melisa memeluk tubuh Satria dari belakang, menyandarkan wajahnya pada punggung Satria, menjalankan jemarinya di dada Satria. Satria yang mendapatkan perlakuan seperti itu akhirnya membeku seketika. Apalagi ketika tiba-tiba jemari Melisa mulai turun, seolah sengaja mendarat pada bukti gairahnya. Sungguh, Satria tidak menyangka jika Melisa akan melakukan hal itu padanya. Segera, Satria melepaskan pelukan Melisa, lalu membalikkan tubuhnya dan menghadap ke arah Melisa. "Apa yang kamu mau?" tanyanya dengan nada tajam. Melisa menunduk, tapi kemudian Melisa memberanikan diri lagi. Sudah kepalang tanggung, Satria sudah melihat betapa berani dirinya melakukan hal itu tadi. Karena itulah, kini Melisa malah memilih mengalungkan lengannya pada leher Satria, berjinjit kemudian mendaratkan ciumannya pada Satria. Satria sempat membeku karena terkejut dengan ulah Melisa itu. Tapi kemudian Satria segera membalas ciuman Melisa dengan cumbuan lembut dan penuh damba. Satria tidak memungkiri bahwa 2 minggu terakhir dia sudah sangat merindukan Melisa. Merindukan menyentuh perempuan ini, merindukan mencumbunya, dan merindukan untuk memadu kasih bersamanya. Tapi selama 2 minggu terakhir, Satria menahan hawa nafsunya agar Melisa dan bayi-bayinya tetap aman dan selamat. Kini, Melisa seolah-olah menggoda Satria,
membawa Satria pada titik batas kesabarannya. Kenapa Melisa melakukan hal ini padanya? Apakah Melisa juga begitu merindukannya? Satria mulai kehilangan kendali dirinya. Cemburuannya semakin panas, semakin menuntut. Jemarinya bahkan sudah mendarat pada dada Melisa, menggodanya, membuat gairahnya semakin menanjak tajam. Jemari Satria kemudian turun, melewati perut Melisa. Kemudian Satria merasakan sesuatu di sana. Tendangan halus bayi-bayinya terasa, membuat Satria menghentikan aksinya seketika. Satria melepaskan cumbuannya, lalu mundur menjauhi Melisa dengan spontan, membuat Melisa menatap Satria dengan penuh tanya. Padahal tadi Melisa merasakan bagaimana Satria begitu menuntutnya. Kenapa sekarang pria itu berhenti? Satria menggelengkan kepalanya. "Kamu harus tidur, Mel," ucap Satria dengan tegas. Melisa tampak sedih. Dia kembali merapikan kimononya. Kemudian tanpa banyak bicara, Melisa pergi keluar dari dalam kamar mandi, melewati Satria begitu saja. Melisa menuju ke arah ranjangnya. Dia membaringkan tubuhnya di sana, meringkuk di ujung ranjang, memeluk tubuhnya sendiri. Kenapa Satria menolaknya? Apa pria itu sudah bosan padanya? Apa Satria sudah tidak menginginkannya lagi? Di dalam kamar mandi, Satria mengumpat kesal pada dirinya sendiri. Hampir saja dia luluh dengan godaan Melisa. Sial, bukannya Satria tak ingin melakukannya. Demi Tuhan, Satria sangat menginginkan Melisa hingga nyaris gila. Tapi Satria mencoba menahan godaan tersebut karena Satria ingin Melisa dan bayinya benar-benar pulih. Memang, dokter sudah memperbolehkan mereka melakukan hubungan suami istri. Namun entah kenapa, Satria masih belum berani melakukannya. Dia melihat Melisa terlalu rapuh, Melisa terlalu lemah, dan Satria takut membayangkan kejadian di pagi itu terulang lagi saat dia melihat Melisa tak sadarkan diri di dalam kamar mandi dengan darah di antara kakinya. Satria tidak bisa membayangkannya. Satria tidak mau hal itu terjadi lagi. Karena itulah, yang bisa Satria lakukan hanyalah menahan godaan yang sedang diberikan oleh Melisa. Ya, semua ini demi Melisa dan juga demi bayi-bayinya. Satria akan berusaha menahannya sekuat yang dia bisa. Bersambung, nantikan episode 57-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.